tetaplah karena tengil gitu kan Ebon jadi sampai ngomong fuck you. Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua yang pastinya Ergo Soy, kembali lagi di markasnya R59 yang kalian bisa lihat di belakang sini ada slogannya kita ya, atau panggilan bestie-bestinya gue nih, hello my friend. Wih deh. Oke my friend, jadi gue udah tiba di Jakarta, tepatnya udah tiba di markas juga. Gue cuman mau sedikit bercerita atau mau apa ya, karena permintaan my friend nih banyak banget kan, banyak setelah melihat berepisode-episode video dari R59 Racing, dari Teknotuner, dari Oboy Garage, dari Rianto, dari Rian Mee, YouTube itu kan semua berepisode-episode. Nah, karena permintaan my friend, gue akan mencoba untuk ngerekap. Wah iyalah, ngerekap. Jadi karena permintaan my friend nih, gue coba untuk ngerekap satu persatu biar semuanya jelas dan juga my friend juga jadi makin paham ya. Namun mungkin gue ngerekapnya mungkin ada beberapa hal yang harus gue tutup, nggak gue buka, karena itu merupakan bagian dari rahasia perusahaan ya. Jadi misalkan ada yang bisa gue buka, gue akan buka. Tapi kalau misalkan ada yang nggak bisa gue buka ya my friend mohon maaf. Karena ya bagaimanapun ya kalian juga tahu kadang-kadang kegiatan kita ini ada battle-nya. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita keep gitu. Oke, kalau gitu gue sekarang mau ngerekap tentang kegiatan yang sudah kita lalui di NGO Filipina, yang kalian tahu juga di mana kegiatan kita ini sangat ramai di sosial media, khususnya di Facebook ya, karena kegiatan ini juga kita sempat diledek-ledekin sama vlogger di Filipina. Tapi memang karakter dia atau memang sifat dia ya, memang karakter dia di sosial media itu modelnya seperti itu. Jadi kalau saya sih nggak heran ya, tapi kalau katanya sih sebenarnya dia itu orang baik ya, maksudnya secara pertemanan dia itu baik, tapi kalau misalkan di depan kamera maupun di depan orang banyak dia gayanya itu memang seperti itu. Tentunya kalian juga ingat ya, gara-gara apa sampai dia berani banget istilahnya ngeledek-ngeledek. Tapi buat saya sih santai aja ya, karena memang motor ini atau kegiatan ini benar-benar baru kita lakukan di tahun ini dengan waktu yang singkat. Oke, untuk rekap ini semua biar semua perjalanannya nyambung dan menjadi satu, kayaknya gue juga butuh bantuan deh. Butuh bantuan handphone. Jadi biar semuanya itu kebaca ya. Kita mulai dari persiapan ya. Yang dimana persiapan itu kalian juga my friend tahu kan. Nah, ini kita bahas tentang persiapan dan bagaimana sih kok bisa tiba-tiba gue bisa bikin motor Aerox 232 dengan data yang minim, dengan informasi yang minim, terus kita nekat untuk bikin. Nah, jadi ceritanya itu setelah kita bertemu dengan Rowan, terus dia bercerita bahwa kelas Aerox 232 itu sedang menjadi primadona di Filipina gitu. Jadi bagaimana kalau misalkan tim dari Indonesia itu meramaikan. Nah, maka dari itu kita bilang ya oke lah, kita akan coba untuk meramaikan, karena kan kita udah didilan untuk main di QR ya. Untuk main di QR, laga persahabatan. Terus ya dia minta bantu seperti itu agar NGO semakin ramai lagi, semakin meriah lagi. Akhirnya kita bikin. Dan dalam waktu yang singkat, setelah pertemuan itu, gue juga harus terbang ke Malaysia untuk mengikuti kejuaraan dari Asia Road Racing Championship, ya kan? Nah, di situ seminggu, habis dari situ balik ke Indonesia, langsung gue siapin motor. Atau gue beli motor, atau bukan beli motor sih, ngambil mesin. Karena motor itu udah disiapin waktu gue masih di Filipina. Minta Bang Bayu untuk beliin motor Aerox. Akhirnya dibeliin sama dia. Nah, begitu gue nyampe di
Indonesia. Akhirnya gue ambil itu mesin, dan hasil diskusi singkat kita menggunakan produk racing yang PNP ya. PNP itu pakai blok M-making, terus headnya juga pakai M-making. Karena kenapa pakai M-making? Karena M-making itu punya klep yang ukuran yang lebih besar. Nah, di situ juga kita modifikasi, kita porting, terus kita tuning, pokoknya udah kita rapi-rapi sampai akhirnya dalam waktu 1 minggu kayaknya. Dalam waktu 1 minggu mesin itu pun bulat. Jadi kalian juga lihat kita sempat ngambilin sasisnya, rangkanya di video kedua. Terus di video ketiga kita juga nungguin knalpot dari Kires ya. Jadi waktu habis ngambil rangka, kita rapi-rapiin, habis rapi-rapiin terus kita pasangin mesinnya. Terus hari itu juga langsung dibawa ke Kires untuk bikin knalpot. Nah, pokoknya mungkin ngerakit mesin itu cuma 3 hari ya, hitungannya dalam 3 hari. Terus bikin knalpot itu hitungannya 2 hari. Terus ngedynonya 1 hari. Terus totalnya mungkin 1 minggu. Terus abis itu kita langsung nyeting tuh, video kita langsung nyeting di Sentul ya. Nyeting di Sentul. Kita udah agak sedikit pede ya. Maksudnya sedikit pede sih gini, kita tahu power yang kita bikin ini belum tentu lebih kencang daripada aslinya. Maksudnya daripada di sana gitu ya. Bisa bersaing atau enggak. Tapi kan kalian bisa lihat di video waktu. Nah, yang video yang ketiga itu waktu knalpot Kires datang, terus kita coba dyno. Nah, waktu pertama dyno itu my friend bisa lihat hasilnya kan itu 30 horsepower. Dan menurut kita dengan 30 horsepower, motor dengan spek itu menurut kita sih udah cukup bagus gitu ya. Cukup bagus, tapi kita juga nggak puas. Tapi kita rasa kita memulai sesuatu yang baik lah gitu. Sampai akhirnya kita lanjut, kita setting aerox di mana? Di Sentul. Bukan teman-teman dari Teknotuner tuh lagi balapan di Jogja ya kan? Lagi balapan di Jogja. Terus Kohan pulang naik pesawat hari Senin, dan gue hari Senin juga langsung berangkat ke Sentul untuk nyobain si aerox ini dengan power dari 30 horsepower ya, 30, sekian lah horsepower. Gue bawa untuk latihan. Nah, di hari itu juga Kohan datang, dia juga antusias untuk belajar mapping menggunakan ECU ya, karena bener-bener pengalaman dia yang pertama waktu hari itu. Dan kita disettingin atau para pembalap lagi pada pergi ada di lah galon. Nah, lucunya atau serunya kita atau konyolnya kita ya kan, kita kan nyeting motor jadi emang belum ditimbang ya kan. Belum ditimbang karena waktu mepet segalanya, terus kita nggak punya timbangannya, belum siap, belum proper kan timbangannya. Terus udah mepet lah, udah harus latihan, ya udah jadi kita cuman berdasarkan Google berat motor aerox itu utuh berapa kilo gitu kan. Karena regulasinya itu kan 180 kilo ya, aturannya 180. Jadi begitu kita lihat regulasinya itu ada begitu kita cek di Google, berat motor standar aerox itu 120 kilo. Nah, sedangkan si Dilah Galon itu beratnya 40 kilo. Jadi kita estimasi oh iya 160 kilo ya. Ya udah, nyeting lah dia. Nyeting dari awalnya itu 13,7, di hari itu kita setting kirian bolak-balik yang kalian bisa lihat juga di video yang kemarin, bolak-balik sampai akhirnya kita ketemu angka itu 13,4 gitu, 13,4. Dan menurut informasi kita bahwa 13,4 di Filipina itu memang masih belum kencang, tapi masih pada motor-motor yang umumnya lah. Jadi motor-motor sana kan banyak yang ikut. Jadi temnya ya rata-rata yang middle di tengah-tengah tuh temnya emang segitu gitu loh. Ya udah, habis dari situ pulang dari latihan kita langsung balik ke bengkel, jam mepet juga ya kan. Kita langsung balik ke bengkel, kita analisa lagi. Oh iya, rasionya waktu pertama sama waktu latihan pertama sama si Dilah Galon itu kan rasionya kita pakai rasio Nuvo ya kan. Terus kita udah dapat data dengan time 13,4. Terus kita balik ke bengkel. Terus lanjut tuh di video selanjutnya tuh setelah latihan ada bongkar modifikasi, bahwa kita mencoba memodifikasi bagian rasionya. Jadi rasionya kita coba ganti, yang tadinya pakai NMAX standar, akhirnya kita ganti pakai ukuran 1433.
Nah, kita ganti 1433. Nah, hasil dyno itu menunjukkan grafik yang baik ya, asli, artinya meningkat. Yang tadinya awal waktu motor jadi itu horsepower 30, terus setelah pulang setting menjadi 31, terus kita ganti rasionya, terus setting kirain lagi menjadi 32, dan itu menunjukkan apa ya, progres yang positif, yang pastinya kita bersemangat sampai akhirnya kita latihan lagi tuh private di hari Jumat. Nah, kebetulan di situ ada Kohan juga, kita suruh datang untuk sama-sama kita nyeting. Nah, tapi di hari Jumat itu kita private nyeting pakai jokinya Komeng. Kenapa Komeng? Karena Komeng kan punya bobot yang lebih berat kan. Nah, gobloknya kita lagi, lucu-lucuannya kita lagi, kan bobot motor kan standarnya begitu kita cek kan 120 kilo tuh menurut Google ya kan. Terus Komeng beratnya kan 50 kilo, jadi kita berangkat 170 kilo. Udahlah, beda-beda dikit dari regulasi yang 180 kilo, kita cuman kurang 10 kilo gitu. Ya udah, nyeting Komeng bisa yang tadinya 13.6 sampai terakhir bisa 13.3, 13.4 gitu kan. Wah, udah lumayan bagus nih. Terus terakhir kalau kalian nonton video gue yang nyeting private itu, ada dicobain Dilah ya kan. Nah, dicobain Dilah, ini motor kenceng lagi. Dia kalau nggak salah itu 13.1 atau 13.2 lah, 13.1, 13.2 gitu. Makanya pada sumringah semua karena bobot pikir cuman kurang dikit lagi kan bisa ya. Waktu mepet dan udah harus berangkat, yang penting mesin juga kita anggap udah cukup. Akhirnya kita selesai latihan private itu, terus kita tes dyno. Hasil dynonya itu 33 sekian, hampir 34 di dyno R59. Akhirnya kita bungkus dan kita berangkat ke Filipina. Dan setibanya gue di Filipina, langsung dijemput sama teman-teman yang pasti dari JJ's Workshop ya. Pengalaman yang menurut gue wonderful, anjay wonderful ya, karena kita nambah temen. Udah pasti nambah temen, nambah rezeki, nambah apa ya, rezeki itu nggak cuma hanya materi ya, tapi juga persaudaraan, dimana nanti kita akan mungkin suatu saat akan balik lagi ke sana, kita akan ada teman. Nah, nggak pakai lama, begitu nyampe istirahat sejenak dan kalian bisa lihat video gue yang langsung dipasang itu Aerox ya kan. Pasangnya juga puzzle karena ya kita cuma bawa mesin doang, mesin terus sama kabel body, terus ada beberapa part seperti lampu-lampu dan part-part kecil-kecil yang kita pasangin di sana, karena di sana itu cuma ada rangka, cover body, sebagian roda gitu. Shockbreaker, sampai shockbreaker aja kita bawa dari Indonesia, shockbreaker Jiren pastinya, karena kita udah nyaman banget, jokinya juga udah nyaman banget, dan Jiren merupakan salah satu sponsor utama di kegiatan kita kali ini gitu. Nah, habis dirakit, udah selesai rakit, kita istirahat malam itu, besokannya langsung kita gaspol, dyno test, dan my friend bisa lihat bagaimana cara Kohan ngedyno sekejam-kejamnya, sebejak-bejaknya. Dia bilang nggak apa-apa, mending meletus di sini gitu. Nah, jadi digeberlah itu sampai 13.000 RPM ya. Kalian bisa lihat tuh di situ sampai magnetnya atau rotornya tuh si Aerox patah saking tingginya itu RPM. Namun ya nggak apa-apa lah, namanya juga motor balapan, pasti dia harus diuji sampai semaksimal mungkin, dan lebih baik rusak di awal sebelum balapan daripada di balapan, karena balapan drag yang my friend tahu itu cuman hitungan detik kan. Jadi sayang banget kalau misalkan begitu start terus motor rusak. Jadi mendingan sebelum sebelum start ya mendingan rusak dulu gitu. Oke, nah di dyno di situ dicoba di setting kiriannya ya kan, kita masih menggunakan ratio yang sama waktu kemarin itu 1432, tapi kita coba modifikasi kiriannya bolak-balik dari yang di dyno test atau di dyno jet itu horsepower 30 sampai akhirnya kita ketemu angka 34 33 lah. Flatnya 33, itu artiannya kalau di dynonya kita itu bisa sekitar 36 sampai 37 horsepower. Dan artinya power yang
power motor yang kita bawa atau power mesin yang kita bawa itu sudah lebih baik lagi dibandingkan kita bawa dari Jakarta, karena disesuaikan lagi di sana, disetting lagi, di mapping lagi semuanya gitu. Jadi kita lagi semakin confidence ya, semakin confidence, semakin percaya diri. Dan akhirnya di hari pertama kita tidak diajak latihan, cukup sedih karena mobil yang tidak muat gitu kan, karena satu hal juga pasangin cover, pasangin lampu-lampu waktu kemarin itu, jadi harus dikerjain di bengkel. Jadi kita nggak ikut latihan di hari pertama. Kalian bisa lihat di video gue juga kan, cuma ada latihan ninja itu semua. Terus di hari kedua barulah kita latihan. Nah di hari kedua merupakan hari yang terakhir menurut gue. Hari terakhir latihan itu masih komeng ya. Jadi di hari kedua itu masih komeng, yang kemungkinan akan balap itu komeng. Jadi di hari kedua kita latihan, atau hari pertamanya Aerox latihan itu komeng, ngegas dari awal sampai akhir, di setting dan kita timbang. Ini yang konyol nih. Begitu kita timbang ya enggak, dengan belum deng, dari pertama nggak ditimbang, kita langsung latihan aja, latihan si komeng waktu pertama itu latihan 13.6 13.7 sampai akhirnya dia bisa dapat itu 13.4. Si komeng bisa dapat 13.4 waktu itu kan. Terus dipakai si Ebon dalam satu kali apa dalam beberapa kali lah, itu time-nya bikin kaget banget tuh my friend. bikin kaget banget karena time-nya itu udah 13.0. Iya, 13.0 itu udah kaget, anjing nih 13.0 nih, kompetitif nih ya enggak, udah pada pede lah pokoknya begitu. Nah, abis dapet 13.0 karena estimasi kita timbangan berdasarkan Google ya kan, motor standar Aerox itu 120 kilo terus tambah joki paling kurangnya dikit, ya udahlah. Akhirnya kita timbang lah tuh, dapet timbangan. Begitu kita timbang, ternyata begitu komeng yang bawa kurangnya itu 23 kilo kalau nggak salah. 23 kilo apa 25 kilo lah, pokoknya kurangnya tuh banyak banget tuh. Ebon juga kurangnya banyak banget tuh, kita sampai diem nggak ngomong ya kan. Udahlah, akhirnya pas hari hari Jumat ya kan, hari Jumat kita dapat pemberat. Hari Jumat kita dapat pemberat, kita dapat latihan nyolong-nyolong, dan hari Jumat itu juga kan si komeng fokus untuk balap yang ninja. Nah akhirnya diputuskan Ebon nyeting motor si Aerox. Udah hari Jumat, begitu sebelumnya kita tahu bobotnya kurang 25 kilo, itu hari Jumat kita tambahin, tapi pemberat itu masih kurang juga, masih kurang 12 kilo. Nah Ebon nyeting dari 13.4 balik lagi nih 13.4 ceritanya. 13.4 nyeting tuh dader, tapi dia emang kalau nyeting itu menurut gue keren ya. Berbanding terbalik dengan cara settingnya joki-joki Indonesia, tapi dia membuktikannya dengan time sih. Jadi kalau joki-joki Indonesia senangnya per keras, kalau dia enggak, senangnya malah yang empuk-empuk kayak gitu. Tapi dia membuktikan time-nya makin bagus. Dan alasan dia kalau terlalu keras itu malah malah kurang ngayun, kata dia gitu, kurang jalan dia bilang. Jadi dia senangnya itu malah pernya lebih empuk, dan dibuktikan waktu kemarin itu di hari Jumat dengan bobot kurang 12 kilo, kita juga masih diem di setting sama dia jadi 13.0. Dan waktu nyeting bareng, kalian nonton itu sama tim yang lawan lumayan kuat lah, atasnya kita itu menang. Iya, seneng kan, girang, wah udahlah seneng lah, girang. Cuman Kohan sama kita jangan bilang kalau misalkan kurang bobot 12 kilo. Biar Ebonnya mau ngegas. Ya udah, akhirnya sampailah di penghujung hari, yang dimana hari Sabtu itu laganya Aerox 232, yang dimana kejadian songongnya sahabat kita, bukan songong sih, memang stylenya dia lah.
gayanya sahabat kita nyamperin ya kan, minta main lah gini-gini. Saya bilang oke, tapi ya nggak sekarang gitu. Kalau mau main mungkin tahun depan gitu. Kalau sekarang ya belum siap, karena emang motornya itu cuma dibikin dalam 1 minggu, terus setting langsung balapan. Dan apa yang terjadi saat balapan? My friend kan lihat semua, sampai si Ebon kesel ya enggak. 3 kali balapan kita 2 kali ketemu 2 kali kita kalah, yang satu itu ketemu yang paling kencang di sana ya kan, yang gayanya tuh bisa dikatakan tengil lah, ditengil. Terus yang satu Aerox, yang satu lagi Aerox, tapi kita menang. Jadi 2 kali kalah, 1 kali menang ya. Nah yang tengil ini si bikin Ebon marah ya. Tapi my friend juga harus maklumi ya, karena di sana memang stylenya seperti itu ya, sangat beda banget sama Indonesia. Kalau di lapangan itu mereka memang tengil-tengil, di sosial media mereka memang tengil-tengil. Mungkin karena sebuah entertainment kali ya, emang butuh tengil-tengil kayak gitu biar sosial medianya rame gitu kan. Tapi kalau misalkan ketemu langsung tuh ya nggak tengil juga sih. Tapi tetaplah karena tengil gitu kan, Ebon jadi sampai ngomong "fuck you". Saking keselnya itu. Ya kan. Nah, di saat balapan itu my friend tahu nggak berapa catatan time kita di mana, di racebook gitu. Jadi di racebook itu catatannya setelah ditambahin dan beratnya pas 180 kilo, motor kita itu cuman berhasil bermain di angka 13,4. Jadi wajar kalau misalkan kalah dan Ebon marah-marah. Ya namanya juga balapan, namanya juga kita mencoba sesuatu yang baru dan pengalaman yang baru. Dan memang untuk Aerox 232 ini kita emang untuk fun-fun aja, untuk mencari data. Jadi apapun hasilnya kita ya ketawa-ketawa aja. Jadi emang untuk sebuah pancingan ya, bukan pancingan, sebuah hiburan lah. Hiburan, pancingan, bahwa tujuan kita datang ke NGO Filipina itu memang untuk meramaikan gitu my friend. Jadi pokoknya seru lah menurut my friend. Jadi terima kasih juga nih buat my friend yang udah ngasih usulan kan, coba kolaborasi dengan Moon, dengan siapa lagi ya itu ya. Pokoknya masukan-masukannya, usul-usulannya terima kasih banget. Nanti kapan-kapan coba kalau memang ada rezeki, ada jodohnya, gue coba kontak ya, karena gue juga di sini ada mekanik, jadi ada anak yang memang juga gue harus orbitkan. Jadi gue juga mensupport anak-anak dari R59 untuk terus berkarya gitu my friend. Nah ada juga yang pada nanya kan, mesinnya kemana. Jadi sebagai rasa terima kasih buat JJS Workshop, dia juga hobi kan, mereka itu sebenarnya bengkel-bengkel moge. Terus ada anak-anak maksi-maksinya itu borap itu lebih sadis-sadis buat touring-touring mereka gitu kan. Terus akhirnya gue taruh di situ untuk mereka juga riset, karena gue di sini juga akan ganti. Jadi gue akan bikin motor baru lagi, karena itu basicnya Aerox. Jadi gue minta dia untuk sama-sama riset di sana, untuk terus riset buat mainan di sana, dan gue tinggal di sana mesinnya. Nah untuk di sini gue udah bilang sama Anggi, ayo kita bikin lagi Gi, tapi kita mungkin akan ganti motornya. Jadi kita akan ganti motornya pakai motor NMAX ya. Ya buat my friend kan pernah masukin, kenapa nggak NMAX, kenapa nggak Aerox. Jadi gue itu orangnya emang seneng untuk mencoba sesuatu hal yang baru dulu, supaya gue dapat pengalamannya gitu. Jadi makasih banget buat my friend yang udah ngasih saran-saran. Tapi buat gue ya pengalaman adalah segalanya. Jadi gue akan mencoba dan akan mencoba terus. Oke, my friend, jadi begitulah rekapnya si Aerox 232. Mudah-mudahan kalian bisa menerima ya. Tolong jangan hujat kami. Wah, gila, tolong jangan hujat kami. Ya karena hasilnya memang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, tapi kami mencoba, dan sekarang kita udah punya data yang pastinya kita akan mempersiapkan lagi. Kita akan bikin motor lagi. Untuk motor yang sekarang akan motor NMAX. Kita ikutin, kalian ikutin bagaimana prosesnya, dan kita akan balik lagi ke NGO Filipina. Oke, my friend, terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini atau rekap ini menjadi sebuah informasi yang kalian tunggu-tunggu, kalian inginkan, menjadi jelas semuanya, menjadi tegas semuanya. Ya, kita jumpa lagi di next episode. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya. Oke, my friend, kalau gitu gue ucapin bye-bye.